Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jajat Sudrajat, dosen entrepreneurship. Eh, Kali ini mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya di masa pandemik seperti ini. Saya mencoba eh, ingin mengajak terutama dosen ya, baik dosen entrepreneurship maupun dosen lainnya untuk sama-sama mencoba mengimplementasikan eh, konsep Mas Menteri yaitu kampus merdeka dan merdeka belajar ya. Saya mencoba apa yang dilakukan kegiatan sehari-hari dalam melakukan Tridharma perguruan tinggi akan saya coba mengimplementasikan apakah ini cocok yang dimaksud oleh Pak Menteri karena kita sudah pernah melakukan sih sebenarnya ya, tapi mungkin waktu itu tidak terpikir bahwa ini tuh kegiatan kampus merdeka dan merdeka belajar. Terutama saya khususnya sebagai dosen entrepreneurship, nanti saya akan menyampaikan kegiatan proses pembelajaran ya, penelitian, pengabdian masyarakat. Siapa tahu kita masing-masing terinspirasi untuk melakukannya secara terprogram ya. Nah, coba saya akan lihat dulu panduan buku yang dikeluarkan oleh Menteri Kementerian ya. Ada namanya buku panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Silakan Bapak-bapak, Bapak-ibu dosen terutama bisa mendownload buku panduannya ya. Saya melihat ada 8 contoh ya di buku tersebut, 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran ya. Ada membangun desa yaitu atau kuliah kerja nyata tematik ya. Mungkin bagi perguruan tinggi negeri ini sudah dilakukan dengan dari dulu dengan adanya KKN ya. Kita juga yang di PTS sudah melakukan sih sebenarnya ya. Ada juga nih kegiatan wirausaha ya, khususnya saya mengajar mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan contoh proses pembelajaran ini. Tinggal mungkin bagaimana mengkaitkannya ya. Kemudian juga di sini ada magang ya atau praktik kerja ya. Ada pertukaran pelajar ya, ada penelitian atau riset, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini berbagai contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, saya akan coba pada kesempatan ini saya mau memutarkan sebuah video proses pembelajaran entrepreneurship ya. Proses pembelajaran entrepreneurship selama 1 semester ini mereka di akhir semester membuat final presentasi ya. Final presentation. Coba kita lihat videonya. Silakan disaksikan ya. Videonya ini judulnya Save the Date ya, satu ide mahasiswa. Sorry suaranya tidak terdengar sebentar. AI dan UX designer. AI dan UX designer. Setelah melakukan penelitian dan riset, masalah yang kami temukan ada yang pertama sumber informasi
Lagi-lagi, event hanya berada di kalangan tertentu. Masalah yang kedua, yaitu penyelenggara event sulit untuk mempromosikan eventnya dan melakukan penjualan tiket event, dikarenakan terbatasnya finansial. Masalah yang ketiga yang kami temukan adalah peserta event cenderung membuang banyak waktu dan tenaga untuk melakukan pengantrian dalam pembelian tiket. Dari problem yang ada, berikut solusi yang kami tawarkan melalui aplikasi Save the Day. Pemesanan tiket event menjadi lebih efisien dan dapat selesai dalam waktu singkat. Pembayaran tiket secara online yang mempermudah pengguna untuk membayar tiket dari mana saja. Menyediakan beragam informasi kegiatan event yang membantu pengguna untuk mengetahui. Maaf nih ada kesalahan teknis. Media promosi event. Kemudian nomor dari produk kami, yang pertama, pengguna perlu melakukan registrasi melalui menu sign up untuk dapat mengakses aplikasi. Kemudian pada menu search, pengguna dapat mencari event yang diinginkan atau mengecek rekomendasi event terdekat dari tempat mereka berada. Lalu setelah menentukan akan tiket event, pengguna dapat memilih waktu, jumlah tiket, dan segera melakukan pembayaran. Jika mendaftar sebagai penyelenggara acara, pengguna dapat mengirimkan proposal untuk mempromosikan acara melalui registration form dan akan dikirimkan notifikasi mengenai penerimaan proposal setelahnya. Kemudian, pada menu profile, pengguna dapat men-switch peran sebagai customer organizer event dan detail dari event yang telah dipesan pengguna akan muncul pada menu tersebut beserta histori dari event tersebut. Berikut video promosional yang kami buat untuk aplikasi ini. Untuk ini sudah berhasil membuat prototipe aplikasinya ya. Dengan kondisi COVID seperti ini ya, mereka meskipun masing-masing belajar di rumah, tapi dia bisa membuat satu produk video ya. Jadi mereka sudah terbiasa nih dengan belajar secara online. Advantages, tersedia beragam pilihan event. Customer bisa membeli beragam tiket event, mulai dari seminar, musik, event kampus hingga workshop online. Dan mudah mendaftarkan event. Penyelenggara event kecil maupun besar dapat memasarkan eventnya dengan tahapan yang mudah di Save the Date. Kemudahan dalam pembayaran. Jadi pembayaran dapat melalui virtual account, GoPay, OVO, dan credit card. Customer yang telah kami lakukan, walaupun ada beberapa yang keberatan harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu, mereka merasa bahwa aplikasi ini sangat membantu. Nah, apa aja sih daya tarik dari aplikasi Sendedet ini? Itu ada event yang up to date, itu terdapat event dari skala kecil maupun besar, lalu promosi event gratis, yaitu di mana tidak memerlukan adanya penambahan biaya pemasangan iklan. Lalu yang keempat ada informasi event yang akurat, lalu tidak adanya biaya subscription, lalu yang terakhir yaitu adalah self-organization, yaitu ada fitur chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan customer dan organizer. Target market dari Save the Date ini
Yaitu yang pertama ada entertainment, yaitu seperti konser, meeting, teater atau opera, event musik, galeri, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada pendidikan seperti seminar, education fair, dan talk show. Nah, yang ketiga itu ada masyarakat umum, itu seperti event dari skala kecil, open house, dan bakti sosial. Untuk competition, kami mengambil contoh salah satu kompetitor, yaitu adalah aplikasi GoTix. Yang pertama yaitu dari segi pembayaran, GoTix menggunakan GoPay dan kartu kredit. Nah, pembayaran di aplikasi ini pembayarannya lebih luas, yaitu melalui GoPay, OVO, dan kartu kredit. Lalu untuk dari segi yang skala, pada aplikasi GoTix mayoritas adalah acara besar. Nah, sedangkan di aplikasi kami, Save the Date akan membantu event organizer dari acara kecil sampai acara besar. Seperti yang bisa dilihat di layar Anda, terdapat bisnis model kanvas milik Save the Date. Ada key partners yang terdiri dari tiket buyer, event organizer, artista maintenance, dan juga customer service staff. Mereka semua memastikan kegiatan bisnis Save the Date berjalan dengan baik dan optimal. Dan juga sebagai pendukung berjalannya Save the Date. Lalu ada key activities, merupakan kegiatan bisnis kami sehari-hari di Save the Date, yaitu ada application maintenance, development, dan answer customer inquiries. Berikutnya ada key resources, yang merupakan sumber terpenting dari Save the Date, yaitu mobile application dan server infrastructure kami. Lalu ada value proposition, yang tentunya didasarkan dari pains customer yang telah dijelaskan pada bagian problem, dan juga gains customer yang telah dideskripsikan dengan baik pada bagian traction. Dari situ muncullah value proposition kami yang senada dengan fitur-fitur serta advantage dari Save the Date, yaitu ada buy event ticket, get event information, event reminder, dan promote event. Lalu ada customer relationship yang merupakan bentuk hubungan kami dengan Save the Date, yaitu ada customer service dan juga self-service. Nah, berikutnya ada channel yang menjadi tempat mendelivery produk kami maupun customer service kami kepada customer, berupa mobile application, email, dan chatbot. Lalu yang terakhir ada customer segments, untuk bagian atasnya bisnis model canvas, ada yang merupakan bagian dari pendeskripsian pelanggan dari Save the Date. Ada students, public organizations, companies, dan musician atau artis. Customer segments ini juga merupakan target pasar kami. Lalu ada di berikutnya di bagian bawah, cost structure kami secara keseluruhan, yaitu ada server maintenance, application maintenance, staff salary, dan juga research and development cost. Berikutnya ada revenue streams, yang merupakan bagian dari pendapatan kami, ada buying ticket commission, dan promoting event commission. Selain itu ada juga biaya iklan. Untuk lebih detailnya, cost structure dibagi menjadi variable cost dan fixed cost. Pada variable cost terdapat biaya pemasangan server dan maintenance server, lalu ada biaya sewa server dan gedung, biaya sewa IP public, sewa domain, kontrak SSL, lalu ada biaya fee publish app di Apple Store, lalu juga ada biaya listrik. Selain itu ada fixed cost, yaitu biaya gaji dan honor karyawan, biaya iklan dan promosi, biaya diskon beli tiket, dan juga biaya research and development. Nah, bagi para investor yang ingin melakukan invest dan juga penasaran apa yang kami berikan kembali kepada kalian yang menginvest kepada kami, ada berbagai cara untuk melakukan invest di tempat kami, yaitu dengan membeli saham kami. Kami masih perusahaan tertutup, namun kami tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kesempatan untuk menginvestasikan saham Anda. Lalu juga ada kontrak kerjasama yang berbeda dengan saham, namun pada dasarnya kalian akan memberikan sesuatu kepada kami, dan kami akan memberikan sesuatu kembali kepada Anda. Lalu apa yang akan kami berikan? Biasanya kami akan memberikan dividen tentunya untuk bagi yang menginvestasikan saham kepada kami. Lalu juga kami akan memberikan goodwill atau nama baik kami, dan juga kami akan memberikan sponsorship, dan kami akan mencantumkan nama perusahaan Anda di dalam bagian sponsorship kami. Anda semua dapat mengikuti kami di sosial media. Kami memiliki sosial media di Instagram, di Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Selain itu kami juga memiliki kontak person secara personal di WhatsApp. Sekian dari kami, terima kasih banyak telah mengikuti video kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nah, itu salah satu ide bisnis dari mahasiswa ya. Sebentar. Kalau dari lihat materi kewirausahaan yang dipelajari dalam satu semester, mahasiswa sebenarnya bisa diarahkan juga ya untuk
belajar mengimplementasikan ya, karena mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan media sosial ya. Seperti tadi idenya kan kalau dicoba direalisasikan dengan mungkin belajar menawarkan melalui media sosial ya, bisa ditawarkan paling tidak ke teman-teman di kelasnya atau keluarga, sesama kelompok mungkin ya, kalau dibuat simulasi seolah ada yang mau transaksi kan lebih bagus ya, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan secara formal baik di kelas maupun online seperti ini bisa memenuhi contoh yang dimaksud konsep kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, misalnya nih, ada kegiatan wirausaha ya, dari materi atau teori yang diterima oleh mahasiswa tersebut, ya mereka bisa langsung diuji cobakan atau diimplementasikan dalam masa 1 semester itu ya, sehingga secara tidak langsung dia sudah melakukan kegiatan kewirausahaan ya. Nah, itu salah satu contoh ya, kesempatan di video ini saya ingin menghubungkan antara proses pembelajaran secara formal kemudian dikaitkan dengan kegiatan kewirausahaan. Saya kira untuk pertemuan saat ini cukup ya. Nanti kita akan bahas atau diskusi lebih lanjut bagaimana kaitan kegiatan proses pendidikan ini dihubungkan dengan riset misalnya ya. Siapa tahu nanti ada dosen yang tertarik untuk membuat penelitian bagaimana si mahasiswa belajar pada saat pandemik saat ini online, apakah efektif atau tidak. Nah, itu juga kan satu hipotesa ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.